linguistik, ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepat lagi seperti dikatakan Martini, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Sudah pasti bahasa manusia, kenapa tidak bahasa binatang? Apakah bahasa binatang itu mudah dicerna? Tentu tidak ya. Hanya beberapa orang yang ahli saja yang mengerti bahasa binatang. Bayangkan jika kita harus menelaah atau mengkaji bahasa kucing, wah sulitnya minta ampun. Di pojok kanan itu ada beberapa objek kajian linguistik yang termasuk atau dibagi ke dalam dua kategori, yaitu linguistik makro, linguistik mikro dan makro. Linguistik mikro itu kan ada 5 di sana, ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, ya, atau dalam bahasa Prancisnya nanti itu fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik. Lalu yang linguistik makro ada sosiolinguistik dan psikolinguistik. Nah, manfaat linguistik itu untuk apa sih? Karena tidak mungkin kan satu ilmu tidak ada manfaatnya. Terdapat 4 manfaat di sana, walaupun sebenarnya masih banyak, tapi kita fokuskan saja pada hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Yang pertama, bagi linguis atau bagi ahli dan pakar linguistik ini membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya. Tugasnya seperti apa? Ya tentunya untuk membongkar atau meneliti mengenai kebahasaan secara spesifik ya. Nah, itulah manfaatnya. Lalu yang kedua, bagi guru atau pengajar pada umumnya melatih keterampilan berbahasa. Kalau pengajar hanya mengenal bagian luar dari satu bahasa saja kan artinya tidak mendalami betul bahasa yang akan diajarkannya. Jadi ketika pengajar juga memahami mengenai linguistik, tentunya pengajar tersebut akan mengenal secara baik bahasa yang akan diajarkannya, baik melalui keterampilannya maupun melalui kebahasaannya. Contohlah, salah satu objek kajian yang ada di linguistik umum itu kan seperti fonologi. Saya tidak tahu apakah kalian sudah mempelajari fonologi sebelumnya. Fonologi ini kan berhubungan dengan koreksi fonetik atau berhubungan dengan ujaran. Nah, ketika pengajar mengenal fonologi, maka pengajar juga akan dapat memahami dengan baik atau bahkan menggunakan dengan baik, melafalkan dengan baik bahasa yang dipelajarinya dan menjadi contoh yang baik bagi mahasiswanya atau siswanya dalam menirukan ujaran. Nah, itulah fungsi dari linguistik bagi pengajar. Lalu yang ketiga, bagi penerjemah, meningkatkan pengetahuan penerjemahan. Sudah pasti kan, karena menerjemahkan itu membutuhkan pendalaman vokabuler ya. Jadi selain vokabuler juga gramatikanya harus dikuasai untuk dapat menerjemahkan kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, wacana dan sebagainya dengan baik dan masuk ke dalam kategori berterima ya. Nah, dengan ilmu linguistik kan sudah pasti akan membantu. Ambillah contohnya salah satu kajian dalam linguistik yang membahas mengenai sedikit mirip dengan gramatika, yaitu morfologi. Morfologi ini membahas mengenai ilmu pembentukan kata. Dengan begitu penerjemah akan mengetahui bahwa kata ini memiliki arti seperti ini. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian semantik ya, meneliti mengenai makna. Nah, itulah fungsi linguistik bagi penerjemah. Lalu yang keempat, bagi penyusun kamus.
Oh, yang semantik itu sebenarnya lebih tepatnya bagi penerjemah. Nah, kalau yang penyusun kamus ini masuknya ke dalam morfologi, ilmu pembentukan kata, kan, memahami seluk-beluk kebahasaan. Karena kalau menyusun kamus kan kita harus jeli dan paham mengenai kata-kata. Jadi untuk manfaat linguistik ini benar-benar luas sekali bagi berbagai profesi yang tentunya berhubungan dengan bahasa, pembelajaran bahasa. Kalau saya lihat hakikat bahasa ini akan dibagi menjadi 12. Terdiri dari 12 hakikat bahasa. Ada hakikat bahasa sebagai sistem, sebagai lambang, sebagai bunyi, bermakna, bahasa itu arbitrer, bahasa itu konvensional, produktif, unik, universal, dinamis, bervariasi, dan manusiawi tentunya. Tidak mungkin binatangwi ya, sekali lagi pasti manusiawi. Lalu apa maksud dari hakikat bahasa? Hakikat bahasa ialah pada dasarnya ya, maksudnya itu. Pada dasarnya bahasa itu seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan hakikat bahasa sebagai sistem. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Sebagai suatu sistem, sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Nah, itu ya harus ditekankan perbedaan di antara sistematis dan sistemis. Sistematis, bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak dan sembarangan. Sistemis, bahasa bukan sistem tunggal tetapi terdiri dari subsistem. Sistematis ya berarti sesuai dengan yang tadi disebutkan, memang bahasa itu kan kompleks ya, jadi tidak sembarang terujar karena bahasa itu tersusun menurut suatu pola ya, tidak sembarangan dan tidak acak. Sistemis, bahasa itu bukan sistem tunggal tetapi terdiri dari subsistem. Artinya bahasa ini tidak melulu hanya ada satu bahasa, tapi terdiri juga dari beberapa bahasa lainnya. Seperti halnya bahasa Indonesia kan ada juga yang meminjam atau emprunt ya dari beberapa bahasa negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Mungkin diantaranya ada Portugis, Belanda paling banyak. Nah ya, jadi bahasa itu tidak terdiri dari sistem tunggal, tapi terdiri dari beberapa subsistem. Itulah hakikat bahasa sebagai sistem ya. Jadi ketika membahas mengenai bahasa sebagai sistem ini, tentunya kalau kita melihat keseluruhan bahasa dunia, sudah pasti juga memiliki sistem yang hampir sama. Nah, inilah yang akan ditekankan atau dikaji pada kategori bahasa sebagai sistem. Kalau kita lihat pada gambar di sampingnya, di sana sudah ada berapa kotak? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak ya, yang terdiri dari wacana, kalimat, klausa, frase, kata, morfem, fonem, dan fon. Di mana kata-kata tersebut diklasifikasikan menurut objek kajiannya. Nah, ada sintaksis, morfologi, dan fonologi. Baik, sekarang kita bahas. Setelah dibahas, kita akhiri perkuliahan hari ini. Iya, yang ke-8, on ne sait pas la raison de la donnée du nom arbre de cette image. Quelle est la bonne réponse de cette phrase? Apa coba kira-kira? Kita tidak tahu alasan pemberian nama pohon
Nah, pernyataan itu masuk ke dalam bahasa sebagai apa? Bahasa itu apa? Arbitrer. Arbitrer. Betul semua ya jawabnya ya. Yang ke-9, que pensez-vous de cet objet? Kira-kira ini bahasa Perancisnya apa dari gambar ini? Sak. Nah, bagian dari menerjemahkan itu masuk ke apa? Bahasa itu bermaknakah? Bahasa itu universal Bahasa atau itu yang bermakna. Bahasa itu bermakna. Nah, berarti betul ya jawabannya ya. Sampai mana tadi? Yang ke-13, cet article fait partie de. Nah, ini kan ada gambar. Gambarnya di mana? Nah, ini dia. Ada gambar. Masuk ke mana ini kira-kira? Bahasa itu dinamis. Bahasa itu dinamis ya. Saya sudah bilang kan tadi sebelumnya ada kosakata yang baru muncul akibat pandemi COVID-19 ini ya, seperti cluster, katoxen, coronapist, bahkan COVID sendiri kan termasuk kosakata baru ya dalam bahasa Prancis. Bukan bahasa Prancis saja sih, bahasa lain juga masuk ya. Jawaban yang benar adalah bahasa itu dinamis karena muncul sesuai kebutuhan manusia.